Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lovandri Duanda Putra, Bapak Ibu, founder dari High Tech Teacher Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini tadi sudah melihat sekilas slide-nya ini ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Lovandri Duanda Putra, founder dari High Tech Teacher Indonesia. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mengenalkan High Tech Teacher Indonesia kepada jenengan semuanya, karena dari form kemarin, nah ini kita bisa ambil data ya, bahwasanya Bapak Ibu ada nih yang belum kenal dengan HTT, ada yang sudah. Nah ini kita kenalkan kepada yang belum ya. Jadi High Tech Teacher Indonesia ini adalah sebuah forum Bapak Ibu dan mempunyai platform juga yang nanti kita bisa sharing ya, sharing tentang pemanfaatan dan pengembangan media atau teknologi pendidikan terkini yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pendidik maupun bagi calon pendidik, yaitu teman-teman mahasiswa yang berada di lingkup FKIP ya, Fakultas Keguruan. Nah, di sini kami juga merancang Bapak Ibu beberapa program ya, ada special class. Special class itu berupa pelatihan atau workshop ya, yang nanti berbasis project. Nanti ada sertifikat dengan 32 jam JP atau menyesuaikan dengan jamnya biasanya ya. Nah, kami juga menerima house training, in-house training yang nanti Bapak Ibu bisa nih meminta kami dari High Tech Teacher Indonesia untuk memberikan program training kepada para pendidik yang berada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, kami memang fokusnya di bidang TIK nih Bapak Ibu di dalam pendidikan. Jadi nanti kita akan bahas nih bagaimana dunia TIK atau update tentang teknologi-teknologi terkini di dalam pendidikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kami juga punya platform ya. Di sini ada 4 platform yang populer bagi para peserta biasanya. Itu ada Instagram. Nah, ini paling populer sekali. Bapak Ibu yang punya Instagram boleh follow ya, teman-teman yang punya Instagram boleh follow High-Tech Teacher _ID. Di sini kita share ilmu-ilmu dan acara-acara atau update webinar-webinar begitu ya, yang Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ya. Informasi-informasi Bapak Ibu bisa dapatkan secara up to date di Instagram kami ini nanti ya. Nah, di High Tech Teacher _ID. Kami juga punya YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti YouTube-nya banyak berbagai acara, bahkan webinar-webinar atau video-video dari acara-acara yang sudah berlangsung sebelumnya, nanti Bapak Ibu bisa update juga di sana. Dan di sini juga ada Facebook ya, Bapak Ibu bisa lihat page Facebook kami di High Tech Teacher Indonesia dan website. Nah, dan ini tim kami Bapak Ibu, ada saya, ada Mbak Pili sebagai account manager kami, dan ada Gus Miar sebagai IT support kami. Nah, kami bertiga ini bekerja secara remote Bapak Ibu. Tidak ketemu dulu selama masa pandemi ini ya, nggak tahu nih kapan ketemunya, tetapi alhamdulillah dari pekerjaan remote seperti ini kami sudah banyak mengeluarkan dan merancang program-program yang alhamdulillah bermanfaat nih bagi Bapak Ibu di dunia pendidik ya. Nah, di sini kami sudah merancang 20 kali webinar, 15 kali special class atau in-house training ya. Ini sudah include in-house training juga di dalamnya, dan kurang lebih dari 4.300 sekian sudah berpartisipasi para pendidik, baik itu dosen, guru,
tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Nah, ini memang HTT ID ini Bapak Ibu pesertanya biasanya merata seluruh Indonesia ya, bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Sumatera saja, Kalimantan, Papua, NTT dan lain-lain. Ini kita bergabung bersama untuk belajar bersama juga ya. Nah, di sini kami mengundang Bapak Ibu partnership dari kami ya. Di sini kita bisa lihat banyak partner yang sudah dijalin, ada dari KineMaster, Assembler, ID Cloud Host, Mulia Lab, Microsoft, Geniali, dan ada beberapa kampus yang juga bekerja sama dengan HTT. Nah, kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan webinar ini bukan hanya dari kami dan partner saja, tetapi juga nanti para peserta juga bisa berpartisipasi. Mungkin punya ilmu mungkin ya, punya yang bisa di-share kepada teman-teman peserta lain. Nah, nanti kami berikan wadahnya ini Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar, istilahnya seperti itu di High Tech Teacher Indonesia. Oke. Baik, kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Ani. Nah, Ibu Ani sudah datang ya, Bu Ani. Bu Ani, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Pak Lovandri. Bu Ani sudah datang. Acara kita ini memang dihadiri juga oleh tim teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada Mas Ferry Irawan. Pagi Mas Ferry. Pagi. Oke, ada Mas Liam juga tadi kalau nggak salah Mas Liam. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Ada Mas Jani juga. Mas Jani sudah datang. Oke, nah ini tim Wikido sendiri sudah kami hadirkan juga nih Bu Ani. Nah, Bu Ani tahu nggak ya? Oh iya, ya saya bisa reuni lagi dengan Pak Ferry, Pak William, ini senang sekali. Iya, ini kami hadirkan langsung nih. Jadi tema kita hari ini, Bapak Ibu, webinar kita hari ini tentang pengenalan Wikido ya. Nah, ini suatu aplikasi yang mencakup semua kegiatan aktivitas belajar kita nanti ya. Nah, baik itu di sekolah, tapi nggak tahu nih di universitas bisa di-include-kan nggak nih nanti ya. Semoga nanti bisa juga ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita akan langsung kepada acara utama kita dengan pembicara narasumber utamanya adalah Bu Ani. Untuk Bu Ani kami persilakan membawakan materinya. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Lovandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan kakak-kakak yang luar biasa karena ini masih muda-muda ya Pak Lovandri ya. Jadi Mudah sekali ini. Iya, saya panggil kakak-kakak saja. Luar biasa sekali semangatnya, alhamdulillah walaupun secara online semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Apalagi ini orang-orang yang sangat istimewa saya kira Pak. Hari Minggu waktunya istirahat, tidur, tapi luar biasa sekali masih mencari ilmu dan terus mengembangkan diri ya Pak ya. Nggih. Perkenalkan saya seorang guru Bapak Ibu dari SDN Keniten 2, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya termasuk guru di papan atas, artinya guru di pegunungan ini Pak Lovandri. Jadi lokasi sekolah saya itu di pegunungan dan siswa saya itu jumlahnya hanya 14 orang. Bukan karena kalah dengan sekolah lain, tapi ya memang itu saja penduduknya. Tapi alhamdulillah walaupun hanya 14 orang, tapi saya sebagai guru terus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas untuk siswa saya di pegunungan. Nah, saya bersyukur sekali juga ini bertemu dengan bapak-bapak yang istimewa, Pak William, Pak Ferry, dan lain-lain untuk memperkenalkan, dan tim yang lain memperkenalkan Wiki kepada saya. Akhirnya saya menggunakannya. Mungkin bisa langsung saja saya
berbagi atau sharing tentang penggunaan Wikido di sekolah saya, Pak. Izinkan saya share screen dulu. Boleh, silakan Bu Ani, sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu Ani, sudah terlihat jelas. Oke, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali, terima kasih High Tech Teacher Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman tentang menggunakan aplikasi Wikido, satu aplikasi untuk semua aktivitas. Nah, di sini Pak William, Pak Ferry, dan teman-teman memaparkan tentang Wikido kepada sekolah saya. Saya sangat tertarik dengan satu kalimat ini yang saya kira sangat dalam artinya. Ini saya ambil dari slide beliau, turut serta dalam tumbuh kembang buah hati. Nah, saya kira kalau apalagi orang tua dalam perkembangan buah hati itu memang memegang peranan yang sangat penting. Begitu juga dengan pendidikan, tidak bisa semuanya diserahkan kepada guru. Pasti orang tua juga memiliki peran yang sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, karena pembelajaran semuanya seperti orang tua yang menentukan, tergantung beliau-beliau orang tua, anak-anak yang mendampingi anaknya di rumah itu seperti apa. Karena kita sebagai guru tidak bisa selalu mengawasi mereka, tidak sama dengan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa latar belakang Wikido itu dibentuk karena kurangnya sarana bagi orang tua untuk turut berpartisipasi dalam tumbuh kembang anak. Ini memang saya rasakan sendiri, apalagi kalau kelas 6, kelas atas itu Bapak Ibu. Kalau ditanya bagaimana orang tuanya itu juga orang tua mereka juga curhat kepada saya, anak saya itu loh Bu, kalau ditanya bagaimana tugasnya, sudah bagaimana pembelajarannya, ya begitu. Nah, seperti itu. Seperti itu rata-rata anak menjawabnya. Nah, bagaimana orang tua bisa berpartisipasi sedangkan mungkin anak sendiri tidak terbuka apa kendalanya dengan orang tua. Nah, memang benar kalau latar belakang ini diambil. Solusi dari Wikido, satu aplikasi yang menciptakan satu ekosistem yang melibatkan semua stakeholder untuk berpartisipasi dalam platform mobile, sebuah mobile aplikasi. Nah, ini sangat-sangat saya tunggu sekali karena memang pendidikan di wilayah saya atau bahkan di Indonesia itu tidak bisa hanya mengandalkan guru saja untuk anak itu sukses dalam memahami materi mereka. Perlu stakeholder terkait bagaimana bisa bekerja sama dan kita bisa sukses bersama. Contohnya tadi orang tua juga perlu, kepala sekolah, pengawas, bahkan dinas pendidikan. Kalau semua ini kita bekerja sama, insya Allah pasti akan sukses melalui semua kesulitan-kesulitan. Nah, ini luar biasa sekali layanan Wikido yang saya dapat paparannya, yaitu ada aplikasi untuk orang tua. Di sini memberikan kemudahan bagi orang tua untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Mereka mulai dari kegiatan belajar, mengajar, kehadiran nilai, kegiatan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Wah, dari ini saja saya sudah sangat tertarik. Karena tidak dibungkiri Bapak Ibu, banyak kesalahpahaman orang tua terhadap guru. Bagaimana sih Bu Ani ini mengajarnya? Kok anak saya ditanya, "Nak, gimana tadi Bu Ani mengajarnya?" Ya gitu deh. Bagaimana pelajarannya? Ya gitu deh. Begitu kalau khususnya kalau kelas atas itu Bapak Ibu, karena mereka rata-rata sudah mempunyai HP sendiri dan HP itu seperti menjadi privacy bagi mereka, bahkan orang tua pun tidak diizinkan untuk membuka. Nah, seperti ini kan kesulitan orang tua untuk membantu permasalahan anak. Bahwa orang tua taunya nanti kalau saya menghubungi mereka,
Ibu ada kendala apa? Kok anaknya tidak mengerjakan tugas? Kok tidak merespon? Nah, itu baru tahu orang tuanya kalau memang anaknya ini perlu didampingi khusus tentang pembelajaran. Nah, di sini Wikido sangat lengkap sekali. Orang tua semuanya bisa memantau bagaimana kegiatan belajar anaknya, bagaimana anaknya menanggapi gurunya, bahkan di ekstrakurikuler pun juga ada, kehadiran siswa pun juga bisa dipantau oleh orang tuanya di aplikasi Wikido ini. Ini saya kira luar biasa sekali. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dan guru dan juga stakeholder yang lain tentang pembelajaran yang dilakukan. Nah, aplikasi untuk anak ini juga ada sendiri, juga memberikan manfaat bagi anak-anak untuk menjalani proses belajar mengajarnya, menemukan solusi dan hambatan, meminta bantuan kepada gurunya kalau ada kesulitan. Juga ada aplikasinya untuk sekolah, Bapak Ibu. Nah, karena memang tidak dipungkiri sekolah itu dalam menyelenggarakan pembelajaran sangat rumit sekali untuk memanajemen bagaimana kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Wikido pun memfasilitasi tentang itu. Aplikasi untuk guru juga ada untuk mempermudah bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi dengan gurunya, orang tuanya. Nah, ini juga difasilitasi oleh Wikido dan juga aplikasi untuk partner. Juga menyediakan aplikasi untuk partner seperti kepala sekolah, dinas pendidikan, pengawas. Gitu. Nah, pastinya stakeholder seperti dinas pendidikan ini juga perlu tahu bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agar mereka juga di kalangan dinas pendidikan bisa menentukan kebijakan-kebijakan karena kan juga di tingkat kepala dinas pendidikan itu bisa menentukan kebijakan-kebijakan apapun untuk memperbaiki semua kualitas pendidikan di daerah kami. Makanya itu memang sangat perlu sekali menurut saya bahwa dinas pendidikan itu tahu bagaimana keadaan di lapangan di bawah itu penyelenggaraan tentang pendidikan dan kegiatan pembelajaran apalagi waktu masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ini beberapa aplikasi Wikido yang saya tahu yang ada di Play Store, Bapak Ibu, yang dapat di-download. Wikido School itu untuk guru. Nah, yang tulisannya Wikido saja ini untuk siswa dan juga orang tua, Wikido Admin untuk kepala sekolah dan stakeholder. Juga ada Wikido SMK bisa di sini. Nah, fitur-fitur yang bisa dipakai oleh guru pada waktu masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Ini akun guru, ini akun saya. Saya mengajar di SDN Keniten 2, Bapak Ibu. Nah, ini akun guru seperti ini. Ini menu-menunya pada akun guru. Ada announcement, exam schedule, assignment, subject topic, notification, exercise, and quiz, dan lain-lain. Dan ini menu-menu yang luar biasa sekali yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran online kita. Nah, ini seluruh siswa saya tadi, 14 tadi, ini memang kelas istimewa karena siswanya hanya 14 ini saja. Akun siswa seperti ini akun siswa saya. Kalau akun siswa memang tidak berbeda jauh dengan akun guru karena mungkin memang disesuaikan ya. Nah, ini salah satu saya screenshotkan dari siswa saya di Muhammad Andrian. Nah, kalau saya mengupload pembelajaran tentang tema, maka juga akan muncul di akun siswa saya. Ada lagi menu tentang announcement, Bapak Ibu. Di announcement ini kita bisa memberikan pengumuman kepada siswa. Ini saya screenshot pada waktu April kemarin ya Bapak Ibu.
pada waktu April kemarin saya memberikan pengumuman kepada siswa saya penilaian harian tema 8. Nah, jadi siswa saya tahu, oh ternyata 2 hari lagi Bu Ani akan mengadakan penilaian harian tema 8. Jadi mereka bisa bersiap-siap untuk belajar, menyiapkan diri, menyiapkan materi apa saja yang harus dipelajari. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar, mungkin ada bannernya atau gambar-gambar apa yang bisa digunakan untuk pengumuman, dan juga ada tenggatnya, kapan mulai dan kapan berakhirnya. Seperti ini saya memberikan announcement, anak-anak jangan lupa belajar, tema 8, subtema 3, kita akan melaksanakan penilaian harian besok. Nah, seperti itu, apa saja pengumuman, bahkan kalau pengumuman-pengumuman penting kelas bisa di-share di sini. Ada juga bisa upload foto dan video juga bisa Pak Ibu, dan juga di add level ini karena saya guru kelas 6, kalau SD itu guru kelas, jadi pengumuman ini saya share hanya kepada kelas 6 saja. Mungkin Bapak Ibu guru kalau yang setingkat SMP atau SMA bisa memilih beberapa kelas. Nah, ini karena saya hanya guru kelas, jadi kelas 6 saja. Di fitur assignment di sini, ini fitur salah satunya tadi, fitur assignment Bapak Ibu. Nah, ini kelas saya kita bebas mengelompokkan, bebas mengatur ya Bapak Ibu. Nanti dirancang bagaimana kelas online kita ini, Wikido sudah membebaskan guru istilahnya untuk berkreasi. Nah, di sini biar mudah saya mengelompokkan berdasarkan tema seperti ini. Materi-materi dan pembelajaran saya. Contohnya saya membuat materi tema 8 di sini Bapak Ibu, yaitu tentang gerhana matahari. Nah, kita bisa mengupload gambar, memberikan gambar. Di sini saya mengupload tentang gambarnya gerhana matahari. Nah, ini bisa kita golongkan. Ini termasuk pekerjaan rumah tipenya ya Bapak Ibu, tipe pekerjaan rumah atau tipe proyek. Nah, kita bisa tambahkan catatan di sini. Apapun catatannya, materi tentang yang berhubungan dengan gerhana matahari. Selain teks dan foto, kita juga bisa menyematkan dengan link YouTube. Ini saya juga menyematkan video pembelajaran agar siswa saya mudah untuk memahami materi. Jadi saya menyematkan video YouTube di sini Bapak Ibu, dan juga tanggalnya. Materi ini, assignment ini, tugas ini akan kita terbitkan tanggal berapa, itu bisa diatur. Mungkin kita sesuaikan untuk jam sekolah ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau saya itu membuat materinya malam hari, seperti itu tidak mungkin juga kalau malam itu saya posting, pasti anak-anak heboh, Bu kok malam-malam ada tugas, seperti itu. Nah, kita bisa mengatur tanggalnya kapan untuk itu di-upload seperti ini. Tanggalnya kapan, di schedule ini nanti akan di-upload. Nah, ini contohnya jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu ada gambar, ada juga materi yang bisa di-share kepada siswa. Nah, Wikido itu juga menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya untuk pembelajaran siswa saya itu mencari beberapa referensi-referensi dan link-link Bapak Ibu. Oh, ini yang bagus untuk dimasukkan. Nah, karena Wikido itu pasti tidak akan menghambat kreativitas guru, jadi saya kalau ingin memasukkan link seperti link Sway, saya membuat Sway banyak sekali tahun lalu, dan tahun ini saya pun ingin mengupload itu lagi supaya
siswa saya bisa mengakses. Nah, karena saya sudah capek-capek membuatnya, jadi saya sematkan di sini agar materi saya lebih menarik untuk siswa. Saya juga mencari referensi-referensi lain. Nah, linknya bisa saya sematkan di sini agar siswa saya juga bisa mengakses. Jadi Bapak Ibu kalau ada link-link yang menarik bagi siswa, entah itu dari Google atau dari manapun, bisa juga disertakan di sini. Nah, ini juga yang saya suka, jadi tidak membatasi harus begini, guru harus pembelajarannya seperti ini, harus semuanya yang ada di sini tidak, tapi kita juga bisa mengambil referensi lain yang juga bisa mendukung pembelajaran kita dan pemahaman siswa. Karena pastinya semua guru itu bisa mengukur dan tahu bagaimana kemampuan siswanya. Terus apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kelasnya. Nah, itu hanya guru sendiri yang tahu. Mungkin di sekolah saya tidak sama dengan di sekolah lain. Kalau di sekolah kota, siswanya ada les tambahan dan buku-bukunya pun lengkap, buku-buku pun lengkap, akan lebih mudah diberikan materi 1 atau 2 mereka bisa untuk mengerti karena buku penunjangnya banyak. Lah karena saya ini di pegunungan Bapak Ibu. Jadi bukunya hanya buku paket itu. Karena pun kalau saya harus meminta kepada orang tua siswa untuk memberikan buku tambahan yang banyak sekali itu karena rata-rata ekonominya hanya sebagai petani di pegunungan, jadi tidak memungkinkan saya untuk meminta wali murid itu membeli buku yang mahal-mahal, buku paket yang mahal-mahal itu saya tidak sampai hati seperti itu. Nah, dengan cara yang lain karena kita sudah canggih banyak sekali pembelajaran, media-media pembelajaran dan pengetahuan tambahan yang bisa saya sematkan di aplikasi Wikido ini, saya memanfaatkannya. Jadi walaupun siswa saya tidak memiliki buku paket penunjang atau buku pendamping dan lain-lain, saya tidak khawatir lagi karena saya sudah menyematkan semuanya lengkap di kelas Wikido saya ini Bapak Ibu. Sudah lengkap link-linknya. Nah, siswa saya bisa mengaksesnya walaupun melalui Android mereka. Nah, kalau link seperti kitab dari Google itu akan tampak seperti itu Bapak Ibu link-linknya. Tapi kalau spesial untuk YouTube akan langsung tampil videonya. Ini saya mengambil salah satu video pembelajaran di YouTube, langsung tampil seperti ini, langsung terlihat gambarnya, dan siswa tinggal klik saja. Nah, untuk pengumpulan tugas, di Wikido ini juga bisa berupa misalnya siswa ingin melampirkan dalam bentuk foto, seperti itu juga bisa tergantung gurunya nanti memintanya dalam bentuk apa gitu. Nah, di sini juga ada classroom chat. Classroom chat ini di sini kita bisa ngobrol satu kelas, misalnya guru membuat topik yang membuat siswa penasaran. Nah, ini bisa didiskusikan bareng-bareng dan menarik sekali. Maksudnya kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman satu kelasnya itu di classroom chat. Kalau personal chat ini ya personal antara mungkin siswa dan guru. Juga ada skor. Nah, ini ada timersnya, misalnya nanti siswa bisa tahu, oh ternyata tugas dari Bu Ani ini nanti 6 jam lagi akan berakhir. Nah, mereka juga bisa memanajemen waktunya untuk mengerjakan tugas dahulu daripada bermain-main. Ini di akun siswa, tadi karena saya mengupload sebuah video, maka akan tampil seperti ini di akun siswanya, Bapak Ibu. Ini di akun siswanya seperti ini. Misalnya siswa itu, di sini juga ada catatan siswa. Nah, misalnya saya menerangkan tentang sesuatu materi yang penting pada waktu Vkon. Nah, siswa ingin mencatat.
Nah, luar biasa sekali, ini tidak perlu buku ya. Di sini karena ada catatan siswa. Di sini siswa bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh gurunya atau yang menurut mereka nanti penting ini untuk disimpan, maka bisa ditulis di catatan siswa ini. Nah, ini juga menghemat, salah satu menghemat kertas ya. Karena memang kadang siswa saya tuh begitu bukunya hilang, catatannya hilang, entah kemana. Ya, anak SD kan begitu. Ini di siswa jika ingin mengirimkan tugas, bisa dalam bentuk link YouTube atau catatan. Nah, saya juga menyuruh beberapa siswa saya untuk membuat video. Membuat video. Entah tentang apapun itu, misalnya membuat sebuah proyek gitu Bapak Ibu, tentang mencangkok. Nah, itu saya suruh mereka untuk membuat videonya karena otomatis di satu siswa itu kan punya satu email masing-masing. Saya juga mau nih siswa saya biar mereka menjadi YouTuber. Nah, saya mengajari mereka bagaimana mengupload video proyek membuat cangkok seperti itu diupload di YouTube mereka. Karena memang kalau saya tanya, ada cita-citanya Bu, saya ingin jadi YouTuber seperti Atta Halilintar, duitnya banyak. Nah, seperti ini jadi saya juga melatih mereka bagaimana mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, tugas itu diupload di YouTube mereka masing-masing karena mereka sudah punya HP yang kelas 6, kebetulan saya mengajar kelas 6. Saya menyuruh mereka menyematkan tugasnya berupa link YouTube di sini. Bisa. Atau juga kalau tugas itu berupa gambar, di Wikido ini juga sudah lengkap bagaimana bisa tugas itu diupload dalam bentuk gambar. Ini di selanjutnya fitur exercise atau quiz, Bapak Ibu. Nah, di fitur quiz ini di Wikido juga sudah seperti keinginan saya bahwa setiap soal itu memang tingkat kerumitannya berbeda. Setiap soal itu. Nah, di Wikido ini juga sudah bisa dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Misalnya saya ingin membuat ulangan harian, ini kebetulan tema 8, ada kita pilih standar atau soal itu termasuk intermediate atau advance, dan juga di Wikido ini bisa difasilitasi kalau guru ingin memberikan soal itu berupa esai. Nah, memang kalau biasanya kita untuk membuat soal itu ada tahapan-tahapannya ya, termasuk level 1, level 2, atau level 3. Nah, di Wikido ini juga sudah bisa terfasilitasi bahwa tingkatan-tingkatan soal itu memang ada, memang harus ada. Ini contohnya saya membuat satu soal yang termasuk intermediate. Ini seperti ini, soalnya pilihan ganda, Bapak Ibu. Bisa juga, soal ini juga bisa ditambahkan gambar, tidak hanya berupa teks saja, pesan suara pun juga bisa kalau misalnya gurunya ingin menambahkan petunjuk-petunjuk lain tentang soal itu bisa ditambahkan dengan pesan suara. Nah, ini contohnya. Seperti ini, judulnya ulangan harian apa, terus juga schedule-nya juga bisa kita atur Bapak Ibu. Misalnya soal ini dibatasi hanya hari itu saja. Soalnya kita bisa diakses untuk anak-anak juga sudah ada di scheduling ini. Waktunya seperti itu bisa juga. Waktunya misalnya berapa menit. Nah, untuk membatasi siswa, soalnya berapa menit juga bisa. Untuk passing grade ini kalau di sekolah itu KKM ya. Standar minimalnya berapa siswa ini. Nah, itu juga sudah ada di sini. Ini contohnya saya memberikan skor untuk soal standar, skornya 1, untuk yang intermediate 2, untuk advance
3 dan untuk esainya 4. Nah, yang 5 ini jumlah soalnya. 5 seperti standar itu 5 soal, intermediate 5 soal, advance 5 soal, dan yang esai 3 soal. Ini jumlah soalnya. Nah, ini soal-soal yang sudah saya buat di sini bank soalnya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa pilih bank soal yang mana, kita bisa membuat soal sebanyak-banyaknya di sini, soal sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita bisa memilih yang akan kita buat untuk penilaian harian itu soal yang mana. Wekido di Wekido admin atau partner. Nah, ini contoh screenshot dari partner atau pengawas saya Ibu Juarti. Sekilas di sini di pengawas saya Ibu Juarti itu sudah tampil beberapa sekolah yang di bawah naungan beliau, di bawah bimbingan beliau. Kalau di Mojo itu ada sekitar 30 lembaga. Ada 30 lembaga. Nah, di sini sudah lengkap sekali. 30 lembaga sudah masuk di akunnya pengawas kami, di akunnya Ibu Juarti. Ini saya minta contoh dari misalnya Ibu Juarti ingin memantau SDN Ngadi. Nah, di SDN Ngadi ini beliau juga bisa mengirimkan mungkin mau ke visitasi di SDN Ngadi tanggal berapa, atau juga bisa memberi catatan apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Nah, jadi tidak mendadak pengawasnya, waduh Bu kok tiba-tiba datang tidak memberitahu saya dulu. Nah, kalau di Wekido ini sudah ada fasilitas seperti itu, ingin mengunjungi kapan, harinya, dan juga apa saja yang perlu disiapkan. Nah, ini contohnya guru-gurunya. Di sini guru-gurunya sudah ada sendiri, misalnya ingin menghubungi guru siapa di lembaga tersebut langsung bisa. Ini memudahkan sekali tentunya bagi pengawas dan kepala sekolah. Di akun kepala sekolah pun juga sama, hampir sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah sudah tidak bingung lagi untuk memanajemen guru-gurunya, laporan-laporannya, RPP, dan yang lain-lain. Tinggal hanya membuka satu saja aplikasi Wikido. Apabila ada monitoring dari pengawas, sudah lengkap di situ ada. Jadi tidak perlu menyiapkan file yang banyak sekali, bahkan bisa satu meja file RPP. Nah, ini bisa tercover di sini, tinggal upload saja. Nah, ini sedikit saya paparkan tentang SMK Bisa, saya taunya melalui beliau-beliau saja. Nanti kalau misalnya ingin lebih detailnya tentang ini, silahkan bisa ditanyakan langsung ini kepada Pak Ferry, Pak William. Ini sekilas tentang SMK Bisa. Nah, di SMK Bisa ini luar biasa sekali, Wikido sudah berpartner dengan beberapa perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu. Dan juga ada perusahaan-perusahaan misalnya yang mengajukan permohonan kepada sekolah untuk bekerja sama, di sini juga sama Wikido sudah difasilitasi. Nah, juga bisa membuat kelompok magang bagi murid-murid, dan juga siswanya juga bisa memilih nanti perusahaan mana tempat mereka magang. Perusahaan tentunya yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Perusahaan membuat persyaratan pekerjaan. Nah, di sini perusahaan membuat persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh murid-murid SMK untuk mengajukan permohonan kerja. Jadi siswa-siswa bisa menyiapkan dulu apa saja persyaratan perusahaan itu, dan juga bisa memilih pekerjaan apa kira-kira yang sesuai dengan minat para siswa itu. Nah, luar biasa sekali sudah terwadahi di sini di Wikido ini. Dan yang luar biasa lagi,
Kalau di fitur SMK Bisa yang saya tahu dari Pak Ferry dan juga kawan-kawan, Pak William, ada e-commerce-nya juga loh Bapak Ibu. Ini sudah seperti pasar online di sekolah. Nah ini apalagi kalau sekarang generasi-generasi muda itu lebih senang sekali kalau kegiatan itu online seperti itu, belanja di Shopee, di Bukalapak dan lain-lain, apalagi bisa berjualan. Nah, di sini saya kira luar biasa sekali bisa melatih siswa untuk bagaimana mereka membuat berpartisipasi dalam e-commerce ini. Nah, sekolah pun bisa membuka sendiri e-commerce-nya sekolah, nanti di situ yang jualan murid-muridnya dan orang tuanya bisa membeli produk, siswa juga bisa membeli produk teman-temannya. Nah, ini memang yang sangat luar biasa dari Wikido saya kira. Juga ada penelusuran lulusan Bapak Ibu, jadi lulusan tidak hilang begitu saja. Di sini juga ada fitur penelusuran lulusan. Nah, mungkin saja ada lulusan yang sudah sukses dan bisa untuk menginspirasi teman-temannya di sekolah, mungkin dipanggil lagi ke sekolah untuk bisa menginspirasi adik-adiknya. Nah, ini juga diwadahi juga oleh Wikido. Ini tahap-tahapan yang saya lalui kemarin bagaimana caranya agar untuk bisa memanfaatkan Wikido. Kemarin saya melakukan registrasi dulu, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi melalui ini, dan juga sekolah siapkan data murid dan guru. Kemarin saya sudah menyiapkan data murid, guru, dan juga nomor HP orang tuanya. Setelah itu diupload, dan Wikido akan memberikan training secara online. Kalau sudah ada akunnya, memberikan training. Nah, kita bisa download aplikasinya secara online, sudah tersedia di Play Store. Ini format data siswa. Kalau SMP bisa berbeda ya formatnya, karena guru mata pelajaran. Kalau ini saya guru kelas. Di sini diminta data nomor HP siswa, nomor HP ayah dan ibunya. Pak Ibu, nomor HP ayah dan ibunya, karena nanti akan dimasukkan tadi di aplikasi tadi. Jadi ayahnya punya akun sendiri, ibunya punya akun sendiri, tidak perlu berebut melihat HP anaknya yang dikunci. Anak-anak sekarang termasuk anak saya sendiri tuh HP-nya di layar kunci Bapak Ibu, sedangkan saya pun tidak tahu layar kuncinya apa. Nah, ini bisa memfasilitasi nanti orang tuanya walaupun tidak menyentuh atau mengakses HP anaknya, tapi orang tuanya bisa memantau bagaimana perkembangan di kelasnya anak saya ini, apakah mereka aktif atau pasif atau kendala apapun, orang tua bisa membantu tadi. Ternyata anaknya belum mengumpulkan tugas, anaknya ada kesulitan untuk memahami materi, orang tua bisa membantu di sini. Nah, inilah yang namanya sukses bersama. Kita saling membantu, luar biasa sekali. Ini gambarnya waktu kami di sekolah mengikuti pelatihan dengan Pak Ferry, ini sekolah saya di SDN Keniten 2. Kerahasiaan data di sini Wikido sudah mendapat standar sertifikat ISO untuk kerahasiaan data. Nah, bagaimanakah biayanya? Jangan khawatir Bapak Ibu, Wikido ini tidak mengenakan biaya bagi sekolah dan orang tua siswa. Aplikasinya diberikan gratis kepada kita. Ini kontak personnya tadi. Wikido juga merupakan sudah menjadi partnernya Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi memang sudah direkomendasikan partner Kementerian Pendidikan. Nah, ini juga masuk dalam kuota belajar, apalagi saat ini sudah tahap pengumpulan nomor HP akan diberikan lagi kuota belajar oleh Kemdikbud. Nah, ini sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan
memberikan untuk pembelajaran yang berkualitas. Kalau maksud saya kalau kuota belajar itu hanya untuk memberikan tugas di WA saja, anak-anak ya kan nomor ini sampai nomor ini selesai dikumpulkan di foto. Nah, saya kira akan sia-sia sekali. Akan sia-sia sekali pemerintah memberikan kuota belajar kepada siswa dan guru kalau tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan bagi siswa. Apalagi kalau Wikido ini kan bisa diakses semua fitur-fiturnya di HP siswa, dan siswa milenial sekarang cenderung lebih dekat dengan Android. Bahkan seperti setiap saat itu pegang HP Android. Nah, ini harus kita manfaatkan sebagai guru kesempatan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang selalu membuat saya kenapa untuk belajar dan belajar adalah saya terinspirasi dari sebuah ungkapan seperti ini. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kamu diciptakan untuk zamanmu. Ini seperti seolah menggugah jiwa saya bahwa tidak mungkin saya mengajari siswa-siswa saya seperti guru saya mengajar saya. Bukan berarti guru-guru dulu tidak baik ya. Baik mengajarnya, tapi kan zamannya sudah beda. Tidak mungkin saya menyuruh anak harus dia membaca, mengerjakan tugas seperti itu. Saya juga harus berinovasi bagaimana merancang sebuah pembelajaran itu yang sesuai dengan zaman siswa saya. Zaman siswa saya misalnya 10 tahun ke depan, pasti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sangat pesat. Maka yang dapat saya lakukan sejak dini adalah membiasakan mereka menggunakan teknologi. Saya awali dari menggunakan Wikido ini, termasuk sebuah teknologi. Jadi nanti saya harapkan bahwa siswa saya lulus dari sekolah, walaupun siswa pegunungan, terus nanti mereka ingin melanjutkan ke sekolah bahwa mereka tidak gaptek, tidak kaget tentang penggunaan teknologi di dalam pembelajaran ataupun di dalam kehidupannya. Nanti saya awali dulu ini dengan menggunakan teknologi yang sederhana mulai dari Android mereka dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Lovandri. Baik, terima kasih Bu Ani. Luar biasa sekali Bu Ani motivasinya. Nah ini insya Allah ini akan turut kena dampak ya kita ya dari pengalaman Bu Ani dan motivasi yang disampaikan oleh Bu Ani tadi betul-betul menggugah kita harusnya sebagai seorang pendidik yang hidup di zaman ini. Ya, artinya apa? Nah ini berkaitan dengan pemaparan Bu Ani di terakhir tadi. Ya betul ya, kita harus menyesuaikan gimana kita mengajar, approach-nya kita kepada peserta didik bagaimana, ini berbeda Bapak Ibu ya. Nah, apalagi generasi itu banyak jenisnya. Ada generasi Z, ada generasi Alpha yang kita ajar sekarang. Nah, ini pendekatannya tentu beda-beda. Nah, dan syukur sekali kita sudah diberikan pemaparan tentang Wikido oleh Bu Ani. Terima kasih sekali Bu Ani. Dan tadi saya lihat betul-betul Wikido ini adalah sebuah integrated platform ya, yang semuanya itu sudah jadi satu ya Bu Ani ya. Iya, jadi betul satu sekali. semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, sebelumnya kita masih ini mungkin masih ada sampai sekarang ya yang masih menggunakan WA untuk pembelajarannya. Tentu Bapak Ibu bakal kerepotan, ada WA keluarga grup di sana, grup alumni SMA lah. Nah ini kan nyampur-nyampur. Bayangkan berapa grup Bapak Ibu punya nanti kalau di WA gitu ya. Nah ini Wikido adalah sebuah platform anak negeri, anak bangsa Indonesia sendiri. Di sini ada Mas William, ada Mas Ferry, ada Mas Jani, dan satu lagi siapa Mas William? Mas William juga Pak. Oh William Novel. Williamnya double Bapak Ibu. Iya, saya bisa dipanggil Liam Pak. Nah ini
ini teman-teman anak muda Indonesia ini yang menciptakan ini Bapak Ibu. Nah, sehingga siapa lagi yang mendukung mereka kalau nggak kita semuanya. Nah, ini apalagi programnya atau aplikasinya ini sangat lengkap dan sangat dibutuhkan kita bagi seorang pendidik begitu ya. Nah, di sini tadi saya lihat ada presensi juga ya Bu Ani ya. Ya, betul. Saya pribadi belum make nih, belum make, dan ini adalah suatu pengalaman saya yang luar biasa untuk mengenal Wikido. Karena Wikido ini pemakaiannya itu kita harus mendaftar gitu ya, Mas William ya. Kita harus mendaftar ke Wikido-nya dan nanti kita diberikan akses. Makanya sekarang kita belajar bersama tentang kenal dulu nih Wikido, teman-teman guru-guru ini tentang apa sih fitur-fitur yang ada. Nah, nanti bisa mendaftarkan diri sekolahnya begitu. Nah, nanti diberikan akses oleh teman-teman dari Wikido. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Ani dan mungkin teman-teman dari Wikido bisa menjawab juga sekalian. Semoga ini bisa terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari, terlihat share screen saya, Bu Ani, Mbak Fili? Iya, terlihat Pak Lovandri. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Erwin. Pertama, fungsi web attachment code itu apa ya? Tadi ada Bu Ani memperlihatkan sebuah screenshot yang di sana itu ada web attachment code ya, ada kode web attachment-nya. Itu fungsinya apa Bu Ani? Dan satu lagi pertanyaan Pak Erwin. Untuk video conference, apakah langsung di Wikido atau perlu dari platform lainnya? Untuk Ortu, kalau Ortu apakah juga memperoleh notifikasi tugas atau kegiatan siswa? Atau hanya info-info yang belum siswa lakukan saja? Itu apakah seperti itu yang didapatkan notifikasi Ortu? Yang ketiga, apakah ada juga menu absensi pembelajaran buat siswa? Nah, ini tadi sudah dipaparkan Bu Ani. Mungkin bisa menjawab Bu Ani, silakan. Atau teman-teman dari Wikido bisa menambahkan nanti. Silakan Bu Ani. Iya, ini saya jawab, nanti silahkan ditambahkan ya master-masternya Wikido yang sudah dihadirkan langsung, luar biasa sekali oleh High Tech Teacher Indonesia, ini memang luar biasa sekali. Nah, untuk fungsi web attachment saya sendiri belum menggunakan ya, tapi yang saya tahu misalnya kita ingin mengupload konten itu yang tidak melalui HP ini diupload melalui web attachment-nya Wikido, itu ada kodenya. Mungkin kalau kita ingin mengupload soal quiz dalam bentuk dokumen Word, bisa diupload di situ. Tapi saya ini cari jalan pintasnya aja ini Pak Lovandri. Saya tidak menguploadnya di web attachment di webnya, tapi saya langsung minta tolong ke timnya Wikido, Mbak, ini tolong diuploadkan di quiz saya menyerahkan seperti dokumen Word gitu, begitu. Untuk video conference, apakah langsung di Wikido atau platform lain, perlu platform lain? Kalau di Wikido, saya enggak tahu ya, mungkin ada pembaruan atau bagaimana, ini saya masih menggunakan Meet untuk siswa saya, menggunakan Google Meet untuk siswa saya. Kalau di aplikasi Wikido saya belum menemukan untuk video conference-nya Bapak Ibu. Nah, terus kalau untuk apakah ada notifikasi untuk orang tua? Orang tua tidak perlu notifikasi Bapak Ibu. Orang tua sudah bisa mengakses langsung, melihat langsung kegiatan yang terjadi di kelas online-nya siswa. Karena kan mereka punya akunnya. Jadi tidak perlu ada notifikasi anaknya berkomentar atau tidak. Kita bisa memantau langsung, bahkan orang tuanya bisa memantau langsung apa yang terjadi di kelas anaknya itu, bisa memantau langsung bagaimana teman-teman lainnya berkolaborasi, bagaimana gurunya memberikan pembelajaran seperti itu. Dan fitur absensi sudah tentu saja ada, jadi satu sudah lengkap di situ absensi, kita tidak perlu mengabsensi manual, apalagi mengabsensi di WA itu Pak Lovandri, aduh panjang. Ayo list anak-anak, list WA, Eko, Ima, terus setelah itu ketimpa lagi dengan yang satunya, waduh bisa heboh itu seluruh
WA ya Pak Lovandri, saya pikir itu. Kalau absen Iya, satu-satu iya, iya. apalagi list dan teruskan itu, aduh itu saya pusing itu nanti sampai siang tidak beres hanya absen saja. Nah itu saya kira nanti boleh silahkan ditambahkan mungkin. Ya, luar biasa ya. Ini Iya. pengalaman Bu Ani dan itu sudah disampaikan tadi. Memang apalagi yang presensi ini luar biasa ya Bu Ani ya. Ini menyulit. Saya pernah survei di sekolah yang saya lakukan pengabdian begitu ya waktu lalu. Bapak Ibu menggunakan platform apa untuk pembelajaran daring? Karena kebetulan di Jogja, saya sendiri di Jogja ya. Di Jogja itu kan daerah merah ya, kategori level merah, dan ini memang dianjurkan untuk wajib malahan ya untuk pembelajaran daring begitu. Dan Bapak Ibu di sana menggunakan WA dan Bapak Ibu, karena saya sudah paham juga bagaimana WA itu bekerja, repot nggak kira-kira Bapak Ibu? Repot, Pak. Bisa menjadikan pertengkaran setiap pagi itu hanya absen saja ya Pak ya. Iya, habis waktunya ya. Nah, ini Wikido sudah menyediakan. Nah, ini sudah memenuhi prinsip teknologi, pemanfaatan teknologi ya, yaitu membantu kerjaan kita bukan mempersulit. Nah, inilah yang dibaca atau ditangkap oleh Wikido untuk fitur-fiturnya gitu ya. Untuk video conference, nah ini kemarin pada saat meeting bersama teman-teman Wikido, saya sendiri menanyakan apakah Wikido punya platform khusus untuk video conference-nya atau mengintegrasikan conference platform lain ke Wikido. Dan memang kata Mas Liam dan Mas Ferry kemarin itu, Wikido saat ini masih menggunakan platform lain yang bisa diintegrasikan. Ke depan didoakan dan diusahakan bisa dikembangkan nih. Tergantung bagaimana Bapak Ibu support kita di Indonesia ini kepada karya anak negeri ini gitu ya. Jadi monggo yang kemarin 17 Agustus nih katanya paling nasionalis, monggo didukung nih program atau platform-platform anak bangsa ini gitu ya. Nah, ke depan insya Allah akan hadir untuk kita semua video conference, dan tentunya fiturnya berkembang terus Bapak Ibu tergantung kebutuhan. Nah, teman-teman tim dari Wikido ini memang melakukan survei dan melihat kira-kira apa sih kebutuhan para pendidik yang menggunakan Wikido ini, kebutuhan para siswa, kebutuhan orang tua. Nah, ini mereka tangkap itu dan dikembangkan sebagai tambahan fitur. Begitu terus ya. Nah, ini luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan Pak Erwin ada tambahan Mas Liam, Mas Ferry mungkin silakan. Oke. Ya, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu Pak Lovandri. Terima kasih dari High-Tech Teacher Indonesia telah mengundang tim Wikido juga. Terima kasih juga kepada Bu Ani. Mau sharing yang luar biasa dari Bu Ani. Bahkan kita dari tadi menyimak bahwa pemaparan Bu Ani sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus, sudah seperti yang biasanya tim Wikido sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin di sini saya coba menambahkan sedikit untuk pertanyaan Pak Erwin. Kalau memang untuk web attachment code ini, Bapak, kita memang membuatkan fitur di mana Bapak Ibu guru juga diberikan opsi untuk mengupload file-file melalui website. Jadi kalau misalkan filenya tidak ada di HP, dipersilakan untuk menguploadnya melalui website. Jadi bisa buka laptopnya, bisa buka websitenya kita, bisa upload filenya di sana. Nah, di sini kalau untuk video conference memang saat ini kita belum ada, Bapak Ibu. Karena di sini mungkin saya coba jelaskan sedikit dari sisi teknologi. Memang kalau untuk video conference, teknologinya saat ini masih sangat mahal untuk tim atau perusahaan yang masih sekecil kita. Karena kalau kita lihat yang mempunyai video conference sejauh ini hanya kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti Google, seperti Microsoft, lalu seperti Amazon. Itu mereka sudah punya resource yang sangat besar, budget yang sangat tinggi. Jadi mereka sudah mampu untuk mengembangkan ke arah sana. Memang dari Wikido sendiri saat ini belum mampu, tapi kedepannya kita akan mengembangkan ke arah sana. Nah, kalau di sini pertanyaan selanjutnya,
untuk notifikasi. Memang Bapak Ibu saat ini untuk pengembangannya mungkin dari Ibu Ani juga belum mendapatkan info. Kita juga sudah memberikan notifikasi-notifikasi kepada orang tua, baik untuk kegiatan-kegiatan mendatang siswa dari tugas, pengumuman. Lalu kita juga ada mengingatkan kembali kepada orang tua dan juga kepada siswa. Misalkan ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan atau ujian-ujian yang sudah dekat dengan harinya. Ini kita ingatkan kembali melalui notifikasi. Nah, kalau untuk absensi tersendiri, kita juga punya Bapak Ibu, baik itu absensi hadir di sekolah ataupun hadir di sesi mata pelajaran. Bahkan kalau di sekolah sendiri, nantinya ketika offline, Bapak Ibu juga diberikan opsi. Kalau misalkan mau dipasangkan alat fingerprint di sekolah, itu sudah bisa. Jadi kalau misalkan siswa melakukan fingerprint, itu langsung masuk ke aplikasi Wikido, itu sudah dianggap hadir di sekolah. Bahkan kalau misalkan sampai ke thermal kamera, yang ada mengukur suhu di sekolah, itu juga bisa dipasangkan, dan sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi Wikido. Mungkin sekian Pak Lovandri untuk tambahannya. Berarti ini ke depan ketika keadaan mungkin sudah mulai membaik dan blended learning diterapkan di sekolah-sekolah, ini Wikido tetap bakal bisa Bapak Ibu manfaatkan ya teman-teman ya. Nah ini seperti tadi kata Mas Ferry, ketika mahasiswanya mungkin fingerprint atau yang thermal itu ya, nah ini sudah nanti akan sinkron ke aplikasi Bapak Ibu, sehingga ini menurut saya sudah tercover untuk bagaimana kita mendokumentasikan baik itu presensi, pekerjaan-pekerjaan atau bahan ajar dan lain-lain, ini sudah di cover oleh Wikido Bapak Ibu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Erwin. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Nurhati Suci. Apakah di Wikido bisa melampirkan file? Misalnya kita guru membuat modul dan ingin share ke siswa, atau hanya bisa berupa link saja? Nah, monggo Bu Ani. Oke, terima kasih. Bisa tadi di attachment tadi filenya dalam bentuk file bisa, Bapak. Terus dalam bentuk link juga bisa. Tadi bahkan video tadi, link video YouTube, foto, jadi sudah lengkap sekali. Bisa sekali. Baik, ini sudah tercover ya Bu Nurhati Suci untuk pemanfaatan itu gitu ya. Pemanfaatan file dilampirkan ke dalam aplikasinya sudah bisa dilakukan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, ini dua ya pertanyaannya ya. Untuk kuis, apakah bisa berupa uraian seperti untuk mata pelajaran matematika? Dan apakah bisa dinilai manual, Bu? Maksudnya manual ini gimana ya? Mungkin Bu Nurhati Suci masih hadir di sini, bisa menerangkan pertanyaannya seperti apa ini yang kedua. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maksudnya dinilai manual, di sini saya kan menggunakan Google Classroom ya untuk sekarang. Ya. Nah, di Google Classroom itu bisa menggunakan Google Formulir untuk import nilai secara langsung, kita masukin poinnya, atau kita juga bisa menambahkan sendiri nilainya, kita ngoreksi sendiri gitu, Pak. Oke, baik. Ya, baru ditambahkan di aplikasinya. Oke, nah Bu Ani mungkin bisa memahami ya Bu pertanyaannya, mungkin bisa dijawab Bu. Iya betul, itu maksudnya mungkin waktu esai ya kan Bu. Kalau esai itu kan kita tidak mungkin men-setting otomatis jawaban harus dengan satu jawaban ini kan, pasti jawabannya luas. Betul. Kadang siswa itu bisa menjawab di luar ekspektasi kita loh Pak Lovandri ya. Creativity. Iya, wah ternyata jawaban mereka itu malah lebih kreatif dari pemikiran saya. Nah ini kan harus mendapat apresiasi yang lebih pastinya dari gurunya. Nah kalau kita semua mengintegrasikan itu mesin harus jawabannya ini, harus jawabannya saklek, apalagi untuk soal uraian, nah itu saya kira kita sebagai guru sangat tidak adil untuk itu. Pasti siswa juga punya pendapat sendiri. Nah kalau pilihan ganda tadi kan jawabannya sudah ditentukan. Nah, itu bisa otomatis langsung kita nilai. Misalnya tadi saya membuat soal 10 pilihan ganda yang sudah saya beri poin-poinnya dan 5 esai di Wikido ini.
Jadi tidak langsung muncul nilainya. Kita bisa kalau ada esainya, kita menilai dulu esainya. Kita nilai dulu setiap soal itu berapa kira-kira. Tadi saya memberikan misalnya 4 untuk poinnya. Nah, ternyata jawaban siswa ini tidak lengkap. Saya bisa memberi poin 2. Sangat lengkap bisa memberi poin 4. Setelah itu semua nilai sudah pilihan ganda tadi sudah tercover dan juga esainya sudah saya nilai sendiri berdasarkan koreksi saya sendiri, baru nanti hasilnya muncul di siswa begitu. Dan itu bisa di-convert Excel juga, jadi sudah lengkap. Jadi bisa Ibu kita Itu bisa diekspor Excel juga Bu Ani? Iya bisa Pak. Oke, Bu. Oke, jadi tidak perlu nanti guru, apalagi masih mencatat lagi nih Pak. Rekap lagi, Mencatat, aduh. iya satu-satu, aduh itu menjadi kegalauan guru kalau harus merekap nilai itu Pak. Baik, ini ada Ibu Rida dari Unima Magelang angkat tangan, ini raise hand, mungkin bisa dihidupkan mic-nya Bu, silakan Bu Rida. Silakan. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, gini kan Bu, saya kan ngajar juga, tapi di pedesaan. Di pedesaan itu juga guru-guru lebih banyak yang, maaf katakanlah yang sudah luput dari usianya sudah tua. Soalnya kalau dalam teknologi, dia tuh kurang menguasai, sedangkan kita yang masih muda tuh ngajarin sampai detail, tetap aja dia kurang paham, nyampe muridnya itu harus ke sekolah. Bagaimana prosesnya biar kita tuh terjalin sama antara guru muda dan guru tua, dan mengajarkan ke siswa tuh biar bisa menerima guru tersebut. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu Ani, mungkin ada tipsnya di sekolahnya mungkin? Iya. Ini Bapak, kalau sudah urusannya dengan teman tuh kita kan serba salah. Apalagi kalau kita generasi muda, tidak mungkin dong. Gini Bu, seperti saya Bu, wah ini pasti malah akan tersinggung, ini akan terjadi perdebatan maksudnya baik, jadi tidak baik. Jadi memang kita harus bicara hati ke hati. Ayo Bu, ini loh kalau saya ya pribadi, ini asik loh seperti ini siswanya bisa menjawab langsung di sini loh. Kita bisa membuat kuis di sini tidak. Kalau Ibu mencatat satu-satu menilai, harus mengoreksi pusing. Sedangkan dengan ini, anu loh Bu, ayo. Terus nanti saya nggak bisa, begitu ya pengalaman saya. Saya memang harus mengajari dulu, mana soalnya Ibu? Ini, nah uploadkan Bu, saya bantu uploadkan. Terus saya bantu nanti siswanya. Terus saya kalau untuk siswa nanti gimana saya menyampaikan ke siswa? Saya membuatkan video tutorial dulu untuk siswanya. Jadi bagaimana caranya masuk dari Wikido dulu. Saya buatkan video tutorial sederhana dengan HP itu Bapak, dengan perekam layar itu kan ada banyak aplikasi di situ. Nah, ini Ibu tidak usah menjelaskan apa-apa ke siswanya, tidak usah menerangkan, Ibu upload ini saja nanti untuk ke siswanya. Nanti siswa milenial sekarang hanya diberi video tutorial masuk Wikido seperti ini, bagaimana mengumpulkan tugas, bagaimana mengakses tugas. Saya tidak perlu menerangkan, siswa itu sudah cukup bisa melihat dari video tutorial saya. Memang kalau dengan teman, apalagi dengan seusianya lebih jauh dari kita, memang perlu harus lemah lembut, bicara dari hati ke hati. Kita juga memberi contoh. Teknologi itu memudahkan loh, tidak malah menyusahkan Ibu. Memang pertama kalau dilihat seperti kalau WA dulu kan kelihatannya ribet, lebih mudah SMS. Tapi bagaimana Ibu sekarang sudah ketagihan kan hari-hari pakai WA. Nah itu sama seperti itu. Memang kelihatannya memang ribet, tapi kalau sudah melihat hasilnya, manfaatnya, Ibu tidur saja besok nilai anak-anak sudah jadi. Nah, itu apakah tidak memudahkan? Tidak inginkah seperti ini? Harus ada bicara hati ke hati seperti itu, saya kira Pak Rofandri. Nah, ini pengalaman Bu Rida ini mungkin ya sama lah ya dengan kita punya orang tua mungkin ya di rumah begitu. Saya sendiri kalau mengajarkan ibu saya tentang dia pengen eksis nih ceritanya ya di Facebook, di WA. Nah ini kan belajar baru belajar ya. Nah ini kita memang harus pertama betul kata Bu Ani tadi sabar. Ya sabar ini adalah sebuah hal yang sangat
kita perlukan. Saya pengalaman juga waktu mengisi training dari Microsoft waktu 2020 kemarin, kan itu seluruh Indonesia juga ya pesertanya, dan kita tahu pesertanya juga beragam, dari muda, saya yang senior juga, ini lebih beragam sekali, apalagi daring ya. Nah ini memang kalau kita tanamkan, yang pertama adalah mindset Bapak Ibu ya, mindset bahwasanya gini loh, kadang gini, teknologi ketika baru mereka kenal atau mereka lihat begitu, lihat sekilas pemaparan dari trainer misalkan, mereka udah give up duluan. Wah, angel wes. Nah, ini kita perlu memotivasi ya, merubah mindset mereka untuk ya seperti Bu Ani bilang tadi, ini bakal memudahkan loh Bapak Ibu. Nah, dan ditambah plus kesabaran tadi. Dan kita bisa menyarankan, mungkin kita ya pelan-pelan ya Bu, saya menerangkan, Bapak Ibu catat ya. Nah mungkin kalau dilakukan langsung mereka oke, bisa ya, tetapi kita tinggal 5 menit lupa lagi itu. Nah kita ajak para teman-teman yang senior ini untuk nyatet prosesnya one by one. Ya, dari awal seperti apa sih yang diklik. Nah, kalau ini pengalaman yang saya ajarkan kepada ibu saya, belajar tentang Facebook waktu itu. Beliau pengen eksis nih ceritanya ya, pengen ketemu sama alumni SMA, SD, tetapi nggak bisa pakai Facebook. Saya ajarin seperti itu. Monggo ambil buku catatannya Bu, karena setiap diajarin 5 menit, tadi apaan ya yang diklik? Tadi kalau mau kirim ini gimana caranya? Oh, kok nanya lagi, 5 menit loh. Nah, monggo Bu, diambil bukunya, catat ya. Sabar. Catat. Bahkan digambar sama ibu saya. Oh, ini layoutnya yang seperti ini, tombolnya berada di sebelah kanan bawah. Ini loh yang diklik ketika mau ngirim foto, mau ngirim pesan. Nah, sampai ibu saya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan juga kepada rekan-rekan yang senior untuk bisa memahami suatu program baru ya, bukan hanya Wikido saja, tetapi yang program-program atau aplikasi-aplikasi baru kita bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Rida. Ini Pak Erwin angkat tangan, raise hand. Ada pertanyaan lagi Pak Alfandri, Pak, ya, izin Pak menambahkan, ya. Bapak Ibu. Mungkin dari yang pertanyaan Bu Nurhati Suci, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini menarik Bu, karena dari pengalaman kami melayani sekolah-sekolah itu, Bapak Ibu yang mungkin sudah senior ya, saya sebutnya, itu jangan khawatir. Karena memang dalam aplikasi ini sekarang sudah secara otomatis bahasa yang digunakan, perintahnya itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi ramah sekali untuk kita pelajari. Dan kita pun sudah menyiapkan seperti yang Bu Ani jelaskan, buku panduan, video tutorial di YouTube, kita sudah siapkan. Dan yang paling penting pelayanan kami itu sepenuh hati. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu senior bingung ya, Bapak Ibu lagi sibuk juga, lagi kerepotan, ada kami di grup. Kami di grup siap diteleponin. Boleh telepon saya, telepon Mas Jani, Mas Ferry gitu. Atau ada tim kita ya, setiap grup itu kita layani lewat grup WhatsApp, biasanya buat komunikasi. Tanya aja. Kami anggap aja anak sendiri, jangan sungkan. Kami pasti akan jelaskan. Gitu ya, Bu Nur. Nah, ini tim dari Wikido juga full service. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nah, nanti jangan malu-malu, mungkin mau bertanya, lah kok aku nanti udah diajarin kok belum bisa, nanti aku dibilang nggak nangkep. Nah, ini kekhawatiran juga ya. Kekhawatiran juga bagi Bapak Ibu senior, kadang-kadang sungkan untuk bertanya lagi yang dipertanyain ya itu aja mungkin. Nah, ini jangan khawatir kata Mas Liam tadi ya, untuk menganggap teman-teman tim dari Wikido ini anak sendiri ya, boleh lah. Kalau anak sendiri kan nanya apapun ya monggo gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Pak Erwin tadi raise hand. Ya. Ada tambahan Pak Erwin? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi dari tim Wikido. Saya salut ya, anak muda udah luar biasa ya. Jadi saya mimpi kalau Indonesia punya anak muda kayak Anda ini, ya kita bisa bersaing lah sama Silicon Valley nanti ya. Moga-moga ya, Mas. Aman lah ya Pak Erwin ya. Ya. Terus gini, Mas, saya mau tanya ya. Jadi
Tadi kan dibahas tentang yang di video conference ya. Bisa nggak itu nanti dikasih kayak plugin. Jadi misalkan kita pengen teleconference pakai Microsoft Teams atau pakai Google Meet atau pakai Zoom ya. Jadi tinggal aja di situ pilihannya apa, terus mungkin gurunya nanti bikin tinggal masukkan akunnya dan sebagainya. Jadi terintegrasi seperti itu. Jadi nggak lagi di luar gitu loh. Jadi karena hari ini mohon maaf anak-anak itu ngeluhnya kadang-kadang gini, kok aplikasinya banyak banget ya. Saya harus download, mohon maaf ya di beberapa misalkan LMS ya yang ada di luar ini maksud saya. Kayak di Moodle ataupun yang lain. Mereka kan banyak kalau kelasnya pakai Moodle misalkan, tapi nanti telekonferensinya itu harus install lagi misalkan Zoom terus dan sebagainya. Nah, nanti mungkin yang paling sederhana saja kalau saya mungkin bisa sarankan itu adalah Google Meet itu kan nggak perlu install aplikasi ya, atau kalaupun di HP kan biasanya sudah ada juga, tinggal pakai seperti itu. Terus itu yang satu ya, ya mungkin nanti bisa dijelaskan saya karena belum download ya, saya berharap. Terus yang kedua, tadi kan ini nyasarnya masih di level SD, SMP, SMA tadi atau SMK. Terus kalau mungkin nanti bisa dibuat kelasnya itu free, kelasnya free itu dalam artian free untuk siapapun yang mau bikin kelas. Mungkin nanti malah bisa masuk di orang-orang yang punya kursusan. Terus kalau kami yang dari perguruan tinggi ini bisa juga pakai. Misalkan kan kami itu per mata kuliah bukan lagi per kelas gitu kan. Dan nanti kalau diberi kebebasan seperti itu siapa tahu bisa juga tertarik itu. Terus selanjutnya adalah mungkin ada menu pembayaran juga yang bisa dipantau orang tua tadi misalkan, oh Bapak kalau di level SMA kan kadang mereka harus bayar juga ya. Jadi lebih terintegrasi kadang-kadang. Jadi mohon maaf hari ini itu banyak anak-anak kita yang kadang-kadang bayarnya itu telat-telat bukan gara-gara nggak dikasih orang tua uang, tapi kadang-kadang uangnya dipakai main game, beli pulsa main game dulu, kalau nanti menang baru dibayarkan gitu kadang-kadang. Ya ini keluar dari beberapa teman ya. Siapa tahu nanti bisa terintegrasi. Dan kalau malah saya lebih saran lagi kalau di Wikido nanti juga dibikin juga game-game yang itu bisa menarik anak muda untuk juga ada kreativitas yang dimunculkan itu. Saya tertarik. Jadi hari ini nggak mungkin anak-anak muda itu dihilangkan gamenya. Ya. Jadi kalau kita jangan main game dong, nggak bisa. Mereka akan tetap main game gitu. Tapi mungkin nanti Wikido bisa bikin kayak komunitas apa yang itu bisa memacu anak-anak muda kita. Ayo kamu bikin kayak mungkin kayak jalan alur ceritanya, karakternya atau apa yang itu nanti bisa mereka juga bisa dapat duit juga lewat aplikasi ini. Dan mungkin teman-teman ngembangin juga nanti siapa tahu ada game asli Indonesia yang tujuannya nggak hanya sekedar kompetisi tapi juga ada kreativitas di dalamnya juga. Saya berharap ini teman-teman, saya lihat dari anak-anak muda kan semangatnya masih luar biasa ya, bisa ke sana. Kalau saya udah 40 tahun ya mungkin saya hanya tinggal istilahnya ya ayolah kita dorong anak-anak muda ini untuk lebih kreatif. Dan ketika dulu mohon maaf saya compare dengan ruang guru dikit ya, macam mohon maaf yang nyebutin ya, kan mereka berat ya bagi anak-anak yang nggak mampu. Tadi saya salut, ini kok bisa jadi free ya. Ya siapa tahu nanti dengan sistem yang Anda buat tadi itu akhirnya bisa kok nanti mungkin yang sistem pembayaran atau apa itu kan bisa jadi akhirnya membuat orang yang nggak punya uang ini mau belajar gitu loh. Jadi hari ini aplikasi yang ditawarkan banyak-banyak itu kan ya sudah mereka harus bayar, mereka ini, dan kadang-kadang orang yang nggak punya akhirnya marry. Kok yang teman saya bisa ranking 1 gara-gara punya duit, nah kami nggak punya duit nggak bisa ranking 1. Nah saya berharap lewat Wikido ini banyak anak-anak Indonesia yang bisa berprestasi meskipun nggak punya duit itu, dan malah bisa menghasilkan duit tadi lewat kerjaannya teman-teman. Saya berharap ke sana. Terus yang mungkin terakhir adalah mungkin bisa dibuat ini sih ya, rapot digital ya yang mungkin bisa diakses meskipun nanti rapot aslinya tetap dibagikan ke orang tua, tapi minimal bisa dibuat inilah ya, jadi misalnya laporannya atau mungkin kegiatan ekstrakurikulernya yang diikuti. Jadi nggak hanya melulu ngomongin pendidikan kurikulernya tapi juga mungkin ekstrakurikulernya. Itu sih Mas William, Mas Ferry, dan tadi saya lupa satunya Mas siapa tadi, atau Mas William juga ya namanya ya. Saya salut, terima kasih. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi gara-gara Anda gitu ya. Amin. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia, itulah ya. Nah, saya doain moga-moga rezekinya lancar semuanya lah ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Nah, ini banyak masukan dari Pak Erwin dan mungkin pertanyaan juga beberapa. Silakan Mas Ferry, Mas Liam, Mas Jani bisa menanggapi pernyataan atau masukan Pak Erwin dulu. Silakan, monggo. Selamat siang Pak Erwin. Pak Erwin, terima kasih sekali lagi Pak atas saran yang telah Bapak berikan. Pak, luar biasa untuk saran-saran Bapak. Dari tadi kami mencatat ini Pak, saya dengan Mas Ferry ini mencatat, dan ini akan kita tambahkan ke perkembangan kita di pipeline kita. Karena Bapak Ibu jujur sampai hari ini Wikido itu sejarahnya dibentuk itu 30 Juli 2019. Berarti kurang lebihnya kita baru 2 tahun lah mengudara di masyarakat. Dan hingga hari ini
fitur-fitur yang tadi mungkin Bu Ani jelaskan itu tidak lahir serta-merta dari kami. Tapi itu adalah saran-saran penggunanya Bapak Ibu guru yang menggunakan Wikido. Jadi kami sangat terbuka Pak untuk pengembangan dan terima kasih Pak sekali lagi. Kami akan tambahkan ke pengembangan kami. Jadi sehingga kami harapkan nanti kita akan riliskan. Jadi untuk mempermudah tentunya pekerjaan Bapak Ibu guru. Nah, jadi pertanyaan Bapak yang penting kalau bisa dibuatkan untuk kelas-kelasnya, untuk kursus, untuk kampus. Nah, itu kita juga boleh, Pak. Jadi dalam format-format Wikido itu tidak serta-merta harus yang hanya di jenjang pendidikan sekolah aja. Tapi bila mana mau dicoba pun untuk mungkin kelas yang Pak Erwin ajarkan, jadi untuk anak-anaknya aja, itu juga boleh. Nanti kita bisa buatkan, Pak. Boleh banget, Pak. Jadi mungkin nanti Mas Ferry boleh bantu ya. Boleh di-share format datanya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin bergabung, itu boleh banget kita share format datanya yang perlu dilengkapi. Dan bagaimana langkahnya, kami mungkin akan kirimkan di kolom chat. Oke, nanti bisa di-share screen juga, didemokan gitu ya Mas Liam ya sebentar. Iya. Oke, ini terima kasih Pak Erwin, dan itu tadi tanggapan dari teman-teman Wikido. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Maisyaro. Untuk sistem koreksi dan analisis nilai, apakah sudah langsung bisa dirumus? Nah, ini insya Allah sudah terjawab tadi di pertanyaannya Bu siapa ya tadi ya? Di Nurhati Suci, nggih. Nah, ini bisa dinilai langsung. Terus ada Ibu apa Bapak ya ini ya? Rido Junalian. Bagaimana cara mengintegrasikan antara akun anak, orang tua, guru, dan pengawas? Karena saya mencoba memahami pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah tadi di Google Play Store, Wikido ini punya banyak ya, punya banyak aplikasi untuk yang orang tua, untuk anak, lain lagi. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan? Mungkin seperti itu ya. Silakan Bu Ani atau tim Wikido, silakan monggo. Langsung saja mungkin ke tim Ya. Wikido biar lebih jelas. Oke, silakan. Jadi terima kasih Pak Rido. Pak Rido, selamat siang. Pak Rido, kalau untuk integrasi, Bapak Ibu dari sekolah jangan khawatir. Bapak Ibu hanya perlu mempersiapkan format data saja yang sebentar lagi mungkin akan di-share oleh Mas Ferry ini di kolom chat ya. Jadi format datanya disiapkan dan kami yang akan mengintegrasikan. Jadi Bapak Ibu yang masing-masing stakeholder tadi itu akan terhubung sendirinya. Karena di sini kita akan mencocokkan antara anak-anak per kelas, untuk orang tuanya, dan guru, pengawas itu saling terhubung. Nah, nanti kita akan integrasikan, jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Nanti masing-masing akan terhubung, begitu. Oke, jadi ibaratnya tinggal pakai lah gitu ya. Iya, Yang tinggal lain. digunakan saja. Nggak usah dipikirin, nanti botak pula tuh kepala. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Paris. Penyimpanan hasil pekerjaan siswa di Drive juga kah? Atau bagaimana nih hasil pekerjaan siswa ini tempatnya di mana? Gitu. Baik, Pak. Jadi Pak Faris, selamat siang. Terima kasih, Pak. Untuk pekerjaan siswa ini disimpannya itu memang lewat aplikasi Wikido sendiri. Nah, menariknya Bapak Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang kami pelajari ketika melayani sekolah itu ialah siswa, kalau memang kita belum pakai aplikasi, biasanya kumpul tugas melalui gambar. Benar ya Bu Anik ya? Dikumpulinya lewat WA. Iya, betul. Bayangkan Bapak Ibu, kalau satu hari itu ratusan siswa ngumpulin tugas. Penuh memori HP kita ya Bu. Kita harus download begitu. Nah, jadi Wikido itu nyimpannya di assignment tadi. Jadi ketika anak ngumpulin, sekarang Bu Ani ada penambahan baru Bu. Jadi menariknya, kalau anak kumpulin tugas, kita foto gambarnya, Bapak Ibu guru itu nggak perlu lagi harus ngunduh. Kita bisa lihat aja, view. Kita bisa intip. Jadi kita bisa intip, kita bisa beri nilai. Nah, selama 1 tahun ajaran, bila mana Bapak Ibu guru pingin download, nah itu boleh. Ada tombol download-nya. Jadi nanti download-nya akan masuk memang ke memori handphone-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau ingin di-download, boleh di-download. Jadi kalau nggak pingin buat menyimpan memori HP-nya lebih awet gitu ya, bisa kita intip saja. Kita intip, bisa dinilai. Daripada kirim dokumen harus di-download loh Bapak Ibu. Tapi kalau gambar itu menariknya. Kecanggihan teknologi sekarang, gambar bisa diintip, bisa di-view begitu. Jadi simpannya itu di memori handphone kita.
Dan Bapak Ibu, saya ingin memberikan, sebenarnya ini adalah bocoran ya, spoiler kalau kita nonton film. Nah, menariknya kalau Wikido sekarang Mas Ferry dengan teman-teman kita sedang merumuskan bahwasanya nanti ada versi seperti WA webnya Wikido. Jadi nanti ada versi konsolnya dapat digunakan di website. Bapak Ibu guru supaya lebih mudah ya, lebih gede layarnya gitu. Itu sedang kita kembangkan. Jadi nanti pasti akan lebih mudah media penyimpanan ada di komputernya Bapak Ibu. Tapi untuk rilisnya kapan? Nah, jadi Bapak Ibu mohon bersabar, mohon didukung. Kita sedang merumuskan, kita akan kembangkan. Jadi sementara penyimpanannya di handphone, dan menariknya nggak perlu yang besar-besar, bisa kita intip aja kalau kita kirim gambar tugas anak. Begitu Pak Faris. Terima kasih Mas Liam. Nah ini menarik ya Bapak Ibu ya, tinggal tidak perlu diunduh, bisa dilihat dan diberikan nilai langsung. Pun kalau mau diunduh ya bisa. Nah, gitu ya. Ini luar biasa. Ngintip tadi hasil kerjaannya anak. Nggih. Seperti itu Pak Faris, ada tambahan Pak Faris? Cukup, bagus banget. Bagus. Ya, siap. Kita lanjutkan. Ini dari siapa lagi? Oke, habis ya pertanyaannya. Mungkin dari ini saya lihat ada dari Pak Zukri. Untuk siswa melampirkan file video saat kumpul tugas, apakah bisa? Nah ini pertanyaannya dari akun siswa nih. Kalau mereka mau ngumpulin tugas berupa video, apakah bisa? Atau bagaimana? Nah, mungkin Bu Ani atau Mas Ferry dan Mas William, tim Wikido, silakan. Apakah dari akun siswa itu bisa melampirkan video atau tidak begitu? Moga Bu Ani yang sudah pengalaman mungkin. Oke. Halo. Halo. Ya, Bu, silakan Bu. Oh. Monggo bisa dijelaskan lengkap dengan Pak Ferry, boleh biar lebih jelas. Oke, Pak Ferry, monggo silakan. Oke, Bapak Ibu, untuk akun siswa sendiri, untuk menjawab tugas bisa melampirkan file apapun. Jadi contohnya seperti Word, seperti video, gambar, PPT, semua file bisa dilampirkan. Bahkan sampai ke rekaman suara itu bisa dilampirkan sebagai jawaban. Oke, semua Ya, elemen semua multimedia pun bisa ya, kayak bisa. video, gambar. Suara bisa kan Mas Ferry? Bisa Pak, Oh, rekaman suara masuk juga. Oke, malas ngetik kali ya. Bisa voice note doang nih ya. Oke, siap, mantap. Ini Bu Rida angkat tangan lagi, raise hand. Mungkin ada pertanyaan Bu Rida? Yang tadi kali ya. Pertanyaan yang tadi ya. Monggo, ada lagi kah? Ada Pak. Monggo, silakan. Kalau di murid itu kan kita nggak tahu toh Pak dikit apa banyaknya yang punya fasilitas HP. Itu kalau didatangkan di sekolah langsung kalau masa pandemi gini bagaimana Pak itu sarannya? Maaf Bu, bisa diulang Bu? Kan gini Pak, kan di sekolah saya muridnya kan sekelas cuma ada katakanlah 4. Nah, di antara mereka tuh ada yang nggak punya HP. Yes. Terus kalau misalnya murid yang datangin ke sekolah untuk ngambil tugas atau apa kayak gitu tanpa aplikasi, apakah boleh kalau pada masa pandemik seperti ini, Pak? Oh, oke. Kalau itu, monggo Bu Ani, ada pengalaman mungkin? Iya, mungkin. Iya, saya benar. Saya ada pengalaman Bu tentang ini. Siswa saya hanya 14 itu yang punya HP 10. Nah, kalau di sini saya sudah pesimis di awalnya, saya tidak mungkin bisa tadi cita-cita saya membiasakan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, 4 orang ini saya tanya, kamu dekat rumahnya siapa? Temanmu satu kelas, dekat rumahnya ini Bu, si A. Oh, terus itu si A saya tanya, boleh apa tidak kamu bisa berbagi HP dengan temanmu? Nah, ternyata bersedia. Karena di Wikido ini kita punya akun masing-masing untuk setiap siswa, jadi tidak apa-apa dengan satu HP, tapi mereka login-nya pakai akun masing-masing seperti itu. Jadi 4 siswa ini dia dengan HP-nya itu join dengan temannya yang punya. Ada yang dengan
yang satu siswa ini memakai HP dari pamannya. Saya juga mau komunikasikan dengan pamannya. Memang di sini komunikasi sangat penting sekali. Nah, kebetulan siswa saya itu yang satu itu tidak punya HP, sedangkan kalau di pegunungan itu jarak rumah itu misalnya ada 10 rumah. Setelah itu jarak 1 kilo, ada lagi 10 rumah seperti itu di siswa saya geografisnya. Nah, saya menemui pamannya itu. Saya menyampaikan bahwa ini sudah kelas 6, penting sekali untuk bisa mengakses pembelajaran, sedangkan tidak punya HP. Apakah bisa nanti keponakannya pada waktu pembelajaran bareng 1 atau 2 jam mengakses tugasnya. Nah, itu juga akhirnya karena saya berbicara seperti itu untuk kepentingan dan lain-lain dan memahami. Alhamdulillah 14 anak ini sudah tercover semua, bisa menggunakan dan mengaksesnya. Begitu pengalaman saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Ani. Nah, ini pengalaman yang luar biasa bisa diimplementasikan ya Bapak Ibu yang mungkin kondisinya sama juga. Nah, diharapkan nanti bisa mengurangi lah kesulitan-kesulitan tadi. Monggo, masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Oke, ini tadi saya lihat sudah cukup ya, sudah semua terjawab. Ada dari pertanyaan dari Bu Nurhati Suci. Jika kita ingin menggunakan Wikido, kita harus mengajak semua guru atau boleh person satu orang saja atau satu sekolah itu yang menggunakan Wikido. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan pengalaman Bu Ani mungkin. Kalau saya kebetulan langsung dari pengawas saya, terus jadi semua langsung jadi. Nah, saya belum tahu ini kalau person mungkin bisa langsung dijawab dari pihak Wikido. Ya, baik Bu Suci, saya coba jawab ya Bu. Bu, kalau untuk menggunakan Wikido Bapak Ibu nggak masalah kalau misalnya kita mau perorangan dulu mencoba. Misalnya Bu Suci saja perwakilan sekolah mencoba itu nggak apa-apa. Nanti bila mana di tengah perjalanan menggunakan Wikido, Bapak Ibu guru tertarik nih. Nah, itu boleh kirimin lagi data guru yang lain biar kita daftarin. Jadi nggak apa-apa, meskipun perorangan membawa satu lembaga, nggak apa-apa. Begitu juga dengan anak-anaknya. Jadi nanti akan terhubung ya. Misalnya anak-anak yang Bu Suci ajarkan saja yang ditambahkan pertama kali di format data siswanya. Nanti barulah kita boleh tambahin yang guru-guru lain. Nggak apa-apa, Bu. Pak. Oke, terima kasih Mas Liam. Nah, ini mungkin bisa trial dulu kali ya mungkin menurut Bu Suci ini ya. Saya pengen nyoba nih yang Wikido gitu ya, karena dari pertanyaannya Bu Suci tadi, guru-guru memakai platform yang beda-beda nih. Mungkin mau coba dulu dan nanti menginfluence teman-teman guru yang lain. Ini bisa seperti itu. Atau langsung arahkan kepala sekolahnya, Bu, ini ada aplikasi bagus. Kita bareng-bareng satu sekolah nih mau apply ke Wikido, boleh dianjurkan kepada sekolahnya langsung gitu ya Mas Liam ya, difasilitasi oleh teman-teman Wikido ya, full service mah kalau orang bilang. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu? Silakan. Di chat sudah habis ya. Nah, di dalam kolom komentar Bapak Ibu bisa menemukan cara untuk mengajukan diri sebagai pengguna Wikido, mengirimkan datanya. Nah, di sini sudah ada disampaikan oleh Mas Ferry linknya ya, dan apa saja yang harus dilampirkan. Nah, seperti itu. Oke. Atau teman-teman Wikido bisa share screen Mas untuk website dan lain-lainnya, apply lewat online langsung seperti apa, bisa silakan Mas Liam, Mas Ferry. Monggo. Oke, bentar ya Pak ya, saya siapkan. Oke.
Monggo, silakan Bapak Ibu kalau ada masih pertanyaan ya. Sementara Mas Ferry menyiapkan tutorial bagaimana sih cara kita untuk menyerahkan data dan akses ke web Wikido gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi saya mungkin sudah share link di bawah, nanti saya akan share kembali ya. Jadi kalau link Linknya yang itu tadi link apa saya Mas share, Ferry? Linknya itu Jadi- link ini ya, format data Ya. ini ya. ya link format data Oke, Pak. Jadi oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nantinya buka, link tersebut akan terbuka seperti ini. Jadi memang ada dua data yang nantinya perlu Bapak Ibu siapkan, ada format data guru dan juga format data siswa. Nah, format data ini nantinya digunakan oleh tim Wikido untuk membuatkan Bapak Ibu dan siswa itu akun. Jadi akun ini nanti sudah akan terhubung baik dari Bapak Ibu yang mengajar dengan siswa-siswanya di kelas. Jadi dua data ini mulai dari format data guru. Nah, kalau kita lihat ini ada nama guru, nomor HP, mata pelajaran, dan juga kelas yang diajarkan. Jadi data-data ini perlu disiapkan bagi guru-guru yang ingin menggunakan aplikasi Wikido. Nah, kalau satu lagi ini ada format data siswa, jadi ada nama murid, kelas, nomor HP, dan nama orang tuanya. Nah, setelah data-data ini dilengkapi, nantinya Bapak Ibu boleh kirimkan melalui email kami Bapak Ibu di Wikido di data@wikido.com. Jadi dua data ini, dua file ini nantinya Bapak Ibu boleh download terlebih dahulu. Jadi diisi di laptop atau di komputer Bapak Ibu masing-masing, lalu dikirimkan melalui email kami di data@wikido.com. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka langkah-langkahnya kembali di file ini, file PDF-nya. Jadi kalau Bapak Ibu buka file PDF-nya, itu ada di halaman bawah. Di halaman 22. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu bisa dari langkah nomor 2 bisa dibuka filenya. Nanti di sini setelah Bapak Ibu kirimkan datanya, kita akan upload datanya. Setelah data terupload, nanti kami akan informasikan kembali kepada Bapak Ibu dan kita akan jadwalkan training. Mungkin nanti trainingnya melalui special class ya Pak ya? Ya, betul. Ya, special class nanti kita akan jadwalkan secara bersamaan melalui HTT ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu sudah dapat gunakan aplikasinya di sekolah. Dan kalau perlu nantinya ada training untuk siswa, kita juga siap. Oke. Jadi siswa-siswanya juga memahami. Baik. Nah, ini alurnya nggih Bapak Ibu untuk menyerahkan data yang diperlukan oleh Wikido untuk registrasi akun-akun tadi ya. Ada pertanyaan Mas Ferry. Tadi kalau nggak salah saya lihat di kolom format data siswa dan orang tua, tadi untuk data anak ada satu kolom untuk nomor HP anak dan kolom untuk nomor HP orang tua. Kalau misalnya anaknya belum punya HP, apakah bisa disamakan dengan HP orang tuanya nomornya? Boleh Pak. Jadi jika mungkin siswa belum punya nomor HP, boleh menggunakan nomor HP orang tua terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kami juga akan memberikan layanan training ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang berminat nih pada saat webinar ini, melihat Wikido ini kayaknya saya butuh nih, sekolah saya butuh. Nah, kami dengan Wikido akan bekerja sama untuk memberikan training di kemudian hari, insya Allah beberapa minggu ke depan, dan Bapak Ibu bisa mendaftar. Sudah disiapkankah Mbak Fili daftar untuk spesial kelasnya, formnya maksudnya? Untuk Bapak Ibu yang gabung webinar hari ini, di form pengajuan sertifikat itu juga ada pertanyaan khusus Pak terkait keikutsertaan di special class. Jadi Bapak Ibu yang mengisi form pengajuan sertifikat dan memilih tertarik untuk bergabung dengan special class, otomatis nanti sudah dianggap sebagai peserta Pak. Kemudian untuk informasi dan lain sebagainya nanti akan kami kirim ke email. Sama ini bisa update di Instagram kami. Kalau formnya untuk umum nanti sekalian sama flyernya di Instagram Pak. Oke, jadi pada saat Bapak Ibu mengajukan sertifikat untuk kegiatan ini nanti ada kolom pertanyaan apakah mau ngikutin training Wikido ini di berapa minggu lagi, nanti bisa klik join gitu ya. Nah, nanti kami akan menghubungkan Bapak Ibu
di satu grup yang sama dan mengirimkan email undangan untuk mengikuti training tentang Wikido ini. Dan ke depan juga kami akan membuka untuk umum nih peserta di luar webinar ini untuk mengikuti training juga. Jadi informasinya bisa didapatkan di Instagram maupun di website kami nanti. Baik, ini adakah pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada. Untuk data-data yang Bapak Ibu perlu masukkan, tadi Mas Ferry juga sudah sampaikan di chat ya, Bapak Ibu bisa di copy dulu mungkin atau diklik dulu linknya biar nanti bisa gampang untuk memasukkan data ya. Ada lagi kah? Cukup? Ada Bu Ani, tambahan Bu Ani? Saya kira sudah cukup jelas sekali Pak Ferry. Pokoknya tidak ada ruginya kalau kita mencoba mendalami, mengeksplor bagaimana keajaiban aplikasi Wikido ini Bapak Ibu. Nah, jadi coba saja. Nanti semakin kita mencoba akan semakin penasaran saya kira. Baik, nah itu ya dari tanggapan dari Bu Ani yang sudah menggunakan langsung dan merasakan manfaatnya dari penggunaan Wikido. Baik, ada tambahan lagi Mas Liam, Mas Ferry, Mas Jani, Mas Liam 2. Mungkin dari Mas Jani nih, Mas Jani mungkin boleh nambahin sedikit ya. Jadi buat Mas Jani, boleh Mas Jani. Kalau dari saya dan Mas Ferry mungkin cuma mau ngomong terima kasih Bapak Ibu buat kesempatannya. Nah, Mas Jani, boleh Mas Jani sampaikan sedikit beberapa kata. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya diberikan pada kami pada hari ini. Perkenalkan nama saya Jani. Saya salah satu anggota dari tim Wikido juga. Hari ini sangat menarik ya pembelajaran kita, bagaimana kita memahami aplikasi Wikido. Memang kita dari tim sangat antusias sekali mendengar bantuan juga dari tim High Tech Teacher untuk membantu bisa Bapak Ibu di sini dalam mendukung sekolah dalam proses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Yang saya harapkan dalam sesi hari ini, apa yang kita sudah pelajari ini dapat berema juga dari ke Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik nggak perlu khawatir, kita sanggup membantu Bapak Ibu juga dalam membantu sekolah-sekolah Bapak Ibu. Harapan kami cuman untuk sekolah Bapak Ibu supaya lebih maju aja, dan memang misi kami juga dari awal kami membentuk ini ialah membantu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama untuk anak-anak yang memang kurang mampu juga seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir dan tidak perlu sungkan untuk ngobrol sama kita kalau misalkan ada inputan, kalau misalkan ada ingin bahas-bahas penting atau apa, itu boleh menghubungi kami juga. Nah, kami juga sebenarnya tadi juga sudah memberikan nomor telepon kami di dalam panduan ini tadi juga udah ada, gitu ya. Nah, dan juga kami sangat senang juga dengan Bapak Ibu yang antusias sekali pada hari ini bertanya dan memberikan ide-ide. Memang ada banyak hal yang kita juga udah pikirkan untuk Bapak Ibu, mungkin kita belum bisa share, tapi hal-hal ini juga sebenarnya nantinya akan Bapak Ibu dapat rasakan juga kalau misalkan Bapak Ibu mau join dengan kita, gitu ya. Paling itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga guru-guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jani. Nah, itu tadi diperjelas lagi oleh Mas Jani, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan bisa menghubungi langsung. Asal jangan mendiskusikan masalah keuangan ya. Nah, itu jangan. Itu ke dinas sosial. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas antusias yang luar biasa, dan diharapkan memang nanti Wikido ini bisa merata dikenal dan digunakan oleh semua pendidik, bahkan semua sekolah nanti bisa akses ini, bisa mengetahui. Nah, misi kami berpartner dengan Wikido juga seperti itu Bapak Ibu. Kami ingin semua sekolah-sekolah di Indonesia ini kenal deh tentang Wikido, rasakan deh keajaibannya seperti yang Bu Ani bilang ya, bagaimana bisa membantunya. Nah, ini kami juga punya misinya seperti itu, mengenalkan kepada para pendidik di seluruh Indonesia dengan kegiatan webinar maupun nanti spesial kelas seperti itu. Baik, mungkin sudah mencapai di puncak acara kita Bapak Ibu.
terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sampai berapa jam ya ini ya, sampai jam 12 kurang ya. Sangat luar biasa sekali antusiasnya, dan satu permohonan saya, mungkin kita bisa kenang-kenangan berfoto bersama Bapak Ibu, mohon dinyalakan kameranya. Nah, pasang senyum terbaiknya, benerin rambut dulu mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, saya minta untuk nyalakan kamera, mungkin kita berfoto bersama ya. Oh, ini ada permintaan dari Pak Faris, Mas Liam, atau Bu Ani ya. Boleh minta PPT pemateri, mungkin Bu Ani kali ya. Oke, silakan. Oh ya, siap. Baik. Dikirim ke chat kah, Pak? Oh, tidak bisa ya. Nanti atau mungkin saya ke Bu taruh Fili. Nggih, Bu. Nanti kami lampirkan di tautan yang ada di bio Instagram HTTID. Oke, siap. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita kenang-kenangan foto bersama. Yuk. Ya, biasanya setelah webinar Bapak Ibu ya, kita juga memberikan berita acaranya ini di website. Nah, nanti materi-materi pendukung kegiatan webinar ini mungkin bisa diakses juga di sana gitu ya Mbak Pili ya. Benar, Pak. Ya, siap. Baik, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Pasang senyum terbaiknya saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Dan jika ada informasi-informasi yang lain yang mengenai kegiatan-kegiatan kita, Bapak Ibu bisa akses di Instagram maupun di Facebook nanti, atau di YouTube. Nah, ini webinar kita hari ini akan diupload juga ke YouTube ya Bapak Ibu, nanti bisa di-share nih ke teman-temannya atau ke kepala sekolahnya. Ini loh Bu, saya ngikutin webinar kemarin, Wikido namanya, dan monggo sarankan semua guru-guru atau peserta murid kita untuk menggunakan ini. Boleh di-share nanti videonya ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani yang sangat luar biasa hari ini bisa memandu kita, cantik juga, luar biasa. Mas William, Mas Ferry, Mas Jani, Mas William satu lagi gitu ya, Mbak Fili. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu, semangat ya untuk menjalani kehidupan kita yang akan datang dan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.